وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين من شيخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر على الجميع في الدين والدنيا والآخرة كما أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة تكرم علينا بكم بنعمه لا تحصى. أسأله تبارك الله تعالى أن يصرف عنا كل غمة وأن يحفظنا من كل نقمة. وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القطيعة والبراهين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di dalam majlis. Insyaallah duduknya kita di majlis ini diberikan keberkahan oleh Allah, diturunkan rahmat oleh Allah, dan diberikan pemahaman agama ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita masuk rukun yang ketiga daripada arkanul Islam. Kemarin sudah sedikit pembahasan tentang ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah di dalam zakat. Dan begitu juga di dalam asnaf, bagian orang-orang yang mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Zakat terbagi dua macam. Ada zakat wajibah, ada zakat mandubah. Ada zakat yang wajib yang diperintahkan, ada beberapa macam. Nanti ada khusus di bab zakat, nanti kita bahas. Ada juga yang mandub, yang sunnah, di luar daripada kewajiban, seperti sedekah, infak, dan yang lainnya. Nah, ini yang sunnah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan untuk makhluknya supaya mengeluarkan zakat? Nah, karena di dalam diri manusia itu ada sifat tabiat bukhuliyah. Bukhul itu ada sedikit kekecewa, bukan kecewa ya, sedikit kekhawatiran. Wah, ini kalau anak ngeluarin zakat, kalau uangnya 1 M sekian, bakal mengeluarkan sekian. Sudah itu dari hewan ternak, punya kambing
40, punya sapi 40, punya onta 5. Nah, ini wajib mengeluarkan. Kalau dikeluarkan kurang 1. Ada sebagian dia mencari hilah. Hilah itu mencari supaya tidak mengeluarkan zakat, bagaimana caranya. Nah, itu macam-macam. Ala kulli hal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya, kepada orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan daripada zakat tersebut. Nanti ada masalah pembahasan tentang zakat yang tusrafu, yang dikeluarkan atau diserahkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau lembaga-lembaga yang tidak berhak menerimanya. Misal contoh, ada Basnas atau Badan Amil Zakat ya, mengeluarkan zakatnya untuk apa? Untuk pondok pesantren. Buat apa? Buat santri, buat guru, buat pengurus? Enggak, ini buat bangunan pondok pesantren. Apakah mendapatkan zakat atau tidak? Ini masalahnya. Begitu juga ada juga badan amil zakat yang mentasarrufkan zakatnya tersebut di tempat-tempat apa? Seperti masjid, musola, langgar, surau, tempat pengajian, membuat masjid dan sejenisnya. Apakah berhak masjid menerima zakat atau tidak? Insya Allah nanti ada pembahasan bab khusus zakat. Kalau kita tahu kan biasanya zakat itu kan diberikan kepada berapa asnaf? 8 golongan. Ini melebihin dari 8 golongan. Masjid dapat, musola dapat, pengajian dapat, majelis taklim dapat ya. Buat jembatan dapat, buat jalan juga dapat. Ini nanti, tapi mu'tamad dalam madhab kita Syafi'i, biarpun ada qaul pendapat itu tidak berhak masjid, musola, surau, pengajian, majelis taklim dia membangun tempat untuk ibadah daripada uang zakat tersebut. Ala kulli hal. Begitu juga diantaranya mengeluarkan zakat daripada gaji. Apa kalau bahasa pemerintah itu? Zakat apa namanya? Penghasilan. Ya, zakat profesi. Profesi itu zakatnya gaji, dari gaji itu langsung dipotong. Apakah termasuk zakat atau tidak? Ya kalau gajinya di atas rata-rata kayak gubernur, ya wali kota, presiden, itu mungkin dipotong. Kalau yang kayak ini, ya pegawai-pegawai biasa paling 3 juta, 2 juta, itu dipotong juga. Nah, ini dia apa? Wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak wajib. Tidak bisa, kami di kantor itu mau tidak mau tetap harus diambil dari gaji tersebut. Apakah termasuk ya zakat atau bukan? Itu bukan termasuk zakat. Nanti kita bahas khusus, ada masalah di dalam zakat tersebut. Insyaallah, mudah-mudahan. Dan begitu juga zakat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat, sebenarnya untuk pribadi dia sendiri, buat menjaga hartanya dia. Zakat badan untuk menjaga tubuhnya dia. Zakat mal untuk menjaga hartanya dia. Ketika dia mengeluarkan zakat badan ataupun zakat mal yang dia miliki, seperti hewan ternak, misal dia punya sapi,
dia punya kambing. Begitu juga dia punya emas, dia punya perak, dia punya uang. Kalau zaman sekarang ini kan emas dan perak, zaman dulu muamalahnya dengan emas dan perak. Kalau zaman sekarang dengan fulus. Itu dinilai dengan emas ataupun perak, maka zakatnya dikeluarkan. Begitu juga barang tambang, minyak, ya, dan yang lain. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Tapi di sini dalam mazhab Imam Syafi'i terbatas. Hewan ternaknya apa saja? Ada beberapa, cuma 3 macam. Begitu juga buah-buahan. Buah-buahannya kalau di dalam fikih tidak disebutkan. Sawit tidak masuk, duku juga tidak masuk. Ya, ala kulli hal. Nanti ada bab khusus tentang zakat daripada tumbuh-tumbuhan, begitu juga emas dan perak, begitu juga barang tambang. Itu intinya di dalam zakat, mensucikan diri kita dan mensucikan kita punya harta. Malahan disebutkan an-nama wa tathhir. Nama itu ketika kita mengeluarkan dia bertumbuh, nambah. Kita keluarkan zakatnya, nambah. Kita keluarkan zakatnya, nambah. Kalau dalam bahasa orang awamnya, harta yang kita miliki itu bukan 100% punya kita, tetapi di dalamnya ada hak milik orang fakir dan miskin. Orang fakir miskin itu doa terus, ya Allah, kapanlah orang ini mengeluarkan zakat, kapan orang ini mengeluarkan infak. Itu mereka berdoa terus. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, bagi yang memiliki harta ketika mengeluarkan daripada zakatnya tersebut, ya, niat ikhlas, ya, dia mengeluarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentasarrufkan kepada hak yang memang berhak daripada orang yang menerimanya. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wasabur Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang di dalam perang Badar, apa kata Nabi di hadapan para sahabat? Wahai sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nabi mengatakan kita pulang daripada perperangan yang kecil menuju perperangan yang besar. Kalau perang zaman dulu itu Masya Allah, ya, para sahabat berpuasa, para sahabat adat bilangannya sedikit, ya, tapi keimanannya kuat, kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zaman kita sekarang ini mungkin ya, kalau diajak perang, ada yang bilang, maaf Habib, sakit perut, maaf sakit gigi, ngantuk nih yang berat. Ya, wabil khusus ketika diajak perang, yang takut sama istri, ini yang repot. Lagi jalan perang ditelepon, balik bang. Cuma alhamdulillah kita tidak di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perangnya kita hadir pengajian, hadir majelis taklim, ada media sosial, di-share. Ya, biar setiap hari umat muslim, orang Islam mendapat pencerahan, ya, di dalam agamanya. Setiap hari masuk. Jangan sinetron saja yang dimasukin setiap hari. Film ini, film itu, dimasukkan di dalam syiar agamanya. Nah, itu termasuk daripada dakwah juga. Termasuk daripada jihad juga, datang bawa buku, bawa pena, nulis.
Itu jihad talabul ilm. Jihadnya penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu khitanu fil ma, khitanul fil bahar. Ikan yang ada di lautan itu mereka tastaghfiru dari talabul ilm. Dia beristighfar bagi penuntut ilmu. Jadi kalau orang-orang soleh, bukan dia tidak mau makan ikan, bukan, atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu bukan. Mereka tidak mau makan ikan. Kenapa alasannya? Alasannya ikan itu setiap harinya, setiap detiknya beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau dimakan berkurang dia istighfarnya. Kita saja kurang istighfar, berharap istighfarnya dari ikan yang ada di lautan. Cuman alhamdulillah ikan di laut tidak pernah habis. Maka ada yang nanya, Bib, mana banyak bintang di langit sama ikan di laut? Mana banyak? Banyak bintang atau ikan? Banyak ikan. Karena kenapa? Ikan itu diambil dari zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang, alhamdulillah tidak habis. Bintang ada yang ngambil? Enggak. Berarti ikan lebih banyak dari bintang. Ikan-ikan khitanul fil bahar itu mereka istaghfiruna, mereka meminta istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penuntut ilmu, ridwan bima yasna'u, dan mereka ridha apa yang dikerjakan. Dan di dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya para malaikat itu tada'a ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayap mereka ya bagi penuntut ilmu. Cuman alhamdulillah kita tidak dibuka hijab oleh Allah. Seandainya kalau dibuka hijab, tidak sanggup kita mandang daripada ya ajnihah, sayap daripada malaikat tersebut. Kita dilindungi oleh para malaikat. Dan begitu juga bagi orang yang menuntut ilmu, jalan di dalam menuntut ilmu, tidur misalnya. Bib, ada sohib anak itu, Bib, kalau datang pengajian duduk mulai start dari awal tidur sampai keluar minuman, kelenting baru bangun dia. Masya Allah, itu termasuk khairan katsira, ya, kebaikan yang paling banyak yang Allah berikan kepada orang yang hadir majlis biarpun dia tidur. Habib mau nanya, orang tidur itu ruhnya tetap di jasad atau jalan ruhnya? Orang tidur ruhnya tetap di jasad. Ketika dia tidur di majlis ta'lim atau lagi menuntut ilmu, duduk, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan taufiknya, memberikan hidayah kepada orang yang tidur tersebut, karena Allah ridha kepada orang tersebut. Jadi ketika dia tidur, Pak, ini bukan orang alim yang tidur, yang belajar ini yang tidur bukan orang alim, orang-orang awam biasa, duduk dia ketiduran karena capek dari pagi sampai sore dia kerja. Ketika tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di dalam sulbinya, ya, sulbi seorang laki-laki yang menuntut ilmu dalam keadaan tidur tersebut, Allah curahkan cahaya nur di dalam sulbinya. Ketika dia mendapatkan keturunan, insya Allah keturunan menjadi orang yang soleh. Banyak kita lihat bapaknya itu alim, enggak, sholat juga jarang-jarang, tapi hadir majelis taklim rajin. Pas punya anak, anaknya hafal Quran, hafalannya kuat, anaknya jadi ulama, orang tuanya petani, orang tuanya pedagang. Kenapa? Karena keikhlasan duduk di majelis ilmu. Jadi jangan kita anggap remeh ya orang yang tidur di majelis ta'lim atau majelis
ilmu. Tapi jangan tidur juga. Kalau bisa jangan tidur. Nah, itu yang tidur saja diberi Allah seperti itu. Bagaimana kalau tidak tidur? Nah, itu termasuk daripada jihad juga. Nah, itu versinya zaman sekarang. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, berarti orang sebelum umatnya Nabi Muhammad, mereka juga berpuasa. Jadi bukan umatnya Nabi Muhammad saja yang berpuasa, tapi umat sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam, mereka juga berpuasa. Ada juga puasa di antaranya puasa daripada tidak berbicara. Seperti siapa? Sayyidatuna Maryam. Ini nadartu lirrahmani shauman. Aku bernadar kepada Allah, yaitu Rahman, untuk apa? Berpuasa. Jadi kalau pengertian dalam bahasa puasa itu luas. Contoh misal, inti ini biasa ngoceh terus, ngomong terus, sekarang pendiam inti. Kalau tanya, anak lagi puasa. Puasa daripada tidak berbicara. Ada juga setiap duduk ngomongnya jorok, kotor. Tiba-tiba ketika kumpul sopan santun, lemah lembut, bahasanya bagus. Tumbenin tidak mencarut. Alhamdulillah anak lagi puasa. Nah, itu pengertian dalam bahasa. Begitu juga ada puasa di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasanya beda. Kalau umat Nabi Muhammad dari fajar ya sampai matahari tergelincir, terbenam. Ini ndak malamnya puasa, paginya makan. Itu beda. Ada juga yang berpuasa tidak memakan sesuatu yang bernyawa. Ya, yang ndak bernyawa seperti ayam, sejenisnya. Tumbuh-tumbuhan makan dia. Apalagi kerupuk. Kalau kerupuk kan dari ini ya, dari apa? Dari ikan. Ala kulli hal, sesuatu yang tidak bernyawa seperti sayur-sayuran dan yang lain. Nah, itu ada puasa sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perintah wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa. Puasa Ramadan itu cuman setahun satu kali. Ya, sebulan full dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kepada makhluknya. Allah itu faham dengan hambanya. Kita contoh misalnya hewan yang sering makan apa? Yang sering ngunyah terus. Kambing. Kambing umurnya berapa tahun? 2 tahun kalau disembelih. Dan sampai dia tua sudah tidak produktif lagi. Berapa tahun? 5, 7 tahun? Ya, sudah taruh 9 tahun. Kuda itu umurnya paling panjang 36, 39, 40 tahun. Itu paling panjang segitu. Sapi, nah biasanya sapi itu kalau 2 tahun selesailah sapi itu. Jarang dia kalau sampai 10 tahun. Ya, jarang panjang umur. Karena kenapa? Karena kehidupannya ngunyah terus dia. Bentar duduk ngunyah, tidur pun ngunyah juga. Subhanallah.
maka umurnya pendek. Allah itu pengen umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk puasa supaya kenapa? Supaya perutnya ini jangan mutar terus lambungnya. Sama kayak kita punya mesin, Mbak ya, Bu ya. Kita punya mesin, kita punya motor, 24 jam hidup mesin. Meledak. Meledak. Ya kalau baru mungkin seminggu 2 minggu sehat dia. Nanti masuk bulan depan insya Allah ya sakit semua dia. Nah, itu mesin ya. Mesin dia ada waktu istirahatnya stop, setelah itu baru dia kerja lagi. Begitu juga lambung perutnya manusia. Allah itu lebih paham ya, Allah lebih paham kepada hambanya, disuruh istirahat dulu. Istirahatlah sebulan, puasa pagi sampai matahari terbenam, baru buka. Cuman hebatnya orang kita nih, Masya Allah, hebat ya, khusus orang Indonesia. Hebatnya bro, dari subuh sudah niat puasa sampai maghrib itu memang tidak makan, tapi ketika ketika berbuka itu makannya double. Ditanya, kenapa banyaknya makan? Oh enggak, memang adat kebiasaan seperti ini. Tapi jangan kita bawa adat. Memang anak berbuka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena di dalam berbuka itu fihil barakah, ada keberkahan. Jadi ketika kita makan mau kenyang bagaimanapun tetap kita niatkan ya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kalau terlalu kenyang lemas dah Pak? Lemas ya. Kadang pas mau sholat tarawih mulai malas ya. Hari pertama sampai seminggu rajin, setelah itu mulai bolong-bolong. Kalau bisa ada yang sholat 4 rakaat, dia ikut yang 4 rakaat. Iya. Nah itu masih mending. Ada juga yang enggak diborong habis. Sholat 5 waktunya enggak, cuman puasa Ramadan iya. Masya Allah. Nah, jadi sekedarnya bayi makan. Sekedar kita untuk nyambung ya, supaya kuat tenaga kita. Ini Allah Subhanahu wa taala paham kepada hambanya supaya stop ya, dari 12 bulan tersebut 1 bulan untuk puasa. Jadi jangan terlalu pencernaan kita ini berputar terus, produksi terus. Nah, maka disuruh stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan stop tadi insya Allah lambungnya kembali normal, baru dia berputar seperti biasa. Antum lihat nanti kalau orang yang jarang puasa Ramadan, yang biasa duduk di warung-warung ngopi sambil merokok pagi-pagi, tidak puasa Ramadan dia. Tapi kalau lebaran duluan pakai baju baru. Ini yang biasa merokok ngopi di warung itu bulan Ramadan tidak pernah puasa, umurnya tidak panjang, pendek umurnya. Ya, mungkin umur 100 tahun gara-gara dia tidak puasa, umurnya cuma 60 tahun. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala lebih paham daripada hal keadaan seorang hamba tersebut. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan Ramadan ma'khudatun minar ramdha, diambil dari bahasa ramdha asyiddatul har, waktu yang sangat panas. Jadi bulan Ramadan itu memang bulan yang menguji seorang hambanya, dilihat oleh Allah ini yang taat atau yang tidak taat. Jadi bulan Ramadan itu memang panasnya, naudzubillah, wabil khusus ketika di Arab sana. Di Arab itu sangat panas. Di Indonesia saja panas. Nah, jadi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan puasa Ramadan. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang kita puasa sekerat hari. Kalau bahasa Jambinya puasa yang yuk.
Iya, siang-siang buka periuk. Itu dari kitab mana dijelaskan? Ada yang pernah baca? Enggak. Ya. Habib juga sering baca tapi tidak dijelaskan ulama bahwasanya diperbolehkan puasa ketika anak yang belum akil baligh, puasa sekerat hari misal. Tidak ada disebutin. Cuman wallahu a'lam, mungkin di kitab yang lain ada. Tidak, Bib, bukan dalam kitab, tapi ini ada kebiasaan kalau anak yang belum diwajibkan untuk melakukan puasa, melatih dia supaya dia terbiasa melakukan puasa Ramadan. Ada juga di Tarim, di Hadramut, anak-anak perempuan yang belum akil baligh, itu mereka tidak pakai kerudung, mereka tidak pakai cadar. Yang kecil-kecil besar ini, yang umurnya 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, itu mereka tidak pakai kerudung, tidak pakai cadar di sana. Malahan bebas ketika lebaran, ketika ada acara, itu anaknya pakainya, rambutnya nampak semua, kelihatan. Itu tidak pakai kerudung. Kenapa? Nah, di antaranya itu adat kebiasaan di Tarim. Ketika mereka umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum masuk 8 tahun, belum akil baligh, ini orang datang, orang-orang tua ini datang ngelihat, ini anak siapa? Oh, ini anak siapa? Jadi dia tahu anak fulan, anak fulan, anak fulan. Nah, ketika kecil itu dia langsung ngelamar. Ya, sudah jadi anak-anak aja ini. Ini nanti sudah dewasa dijadikan untuk anak. Nah, nanti ketika dia sudah masuk 8 tahun baru dia wajib pakai cadar. Tapi orang kita Indonesia hebatnya belum umurnya 3-4 tahun, kecil 1 tahun 2 tahun sudah pakai kerudung. Sudah pakai kerudung sampai umur 8 tahun lepas kerudungnya. Hebatnya. Ya, katanya melatih, Bib. Sudah melatih, mungkin kelamuan untuk anak dari kecil sampai besar, besarnya buka kerudung. Nah, jadi kalau lihat batasnya sudah ketika dia sudah akil baligh, perempuan ya 8 tahun, ketika dia haid maka dia wajib menutup auratnya. Nah, ini ada kebiasaan seperti itu, tidak masalah. Ya, bukan bid'ah, bukan. Ya, boleh melatih anak tersebut supaya dia terbiasa melakukan puasa. Sama seperti kita bawa anak, umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun kita bawa ke masjid. Sampai ke masjid ribut dia. Ketemu sohibnya kan satu pantar. Kalau ada bola main bola di dalam masjid. Kalau ada HP main HP. Kalau main HP agak tenang sendirian dia. Ada juga yang main-main di dalam masjid. Tapi ada qaul, ada yang mengatakan daripada as-salafun as-salih, ketika anak-anak kecil yang main di dalam masjid ini ditakutkan umurnya pendek. Cuma wallahu a'lam. Ya, ada yang mengatakan umurnya pendek ketika dia bukan anak yang kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu yang tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, yang belum bisa makan sendiri, yang belum bisa minum sendiri, belum istinja sendiri. Itu belum tamyiz. Jadi boleh anak dibawa ketika dia sudah tamyiz. Tamyiz ini kalau disuruh diam dia. Mana tangan kanan nak? Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tahu dia yang baik dan yang buruk. Ini kadang-kadang yang belum tamyiz dibawa ke masjid, ujung-ujungnya kencing dalam masjid, kencing, buang hajat di dalam masjid. Jangan dibawa dulu. Nanti kalau dia sudah berumur berapa tahun? 7 masuk 8, ya dibawa ke masjid supaya dia terbiasa sholat.
Jadi kalau dia belum tamyiz jangan dibawa dulu. Kecuali kalau kepepet. Kalau kepepet misalnya kebetulan di jalan, waktunya sudah hampir mau habis, terpaksa anak dibawa, ya sudah. Tapi jangan keseringan. Ini ada kebiasaan, tidak jadi masalah. Sama seperti ketika anak kecil yang baru berlatih melakukan puasa Ramadan atau puasa setengah hari, tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu bapak sama ibunya. Puasa sekerat hari tidak boleh. Dalam bahasa kita itu puasa yang yuk, siang-siang buka periuk. Ahibba al-kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada arkanul Islam wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajjul bait, pergi haji ke Baitillah Haram, ke Baitillah. Man istata'a ilaihi sabilah, bagi orang yang mampu, ilaihi, di dalamnya, sabila, di dalam perjalanan. Jadi kalau kita bahas tentang haji di Indonesia, kalau naik haji berapa tahun ngantrinya? 10, 15 tahun. 15 tahun nunggu haji. Alhamdulillah. Tapi semangat orang kita Indonesia kalau pergi haji ataupun umrah, mereka senang, menanti dan gembira. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita nantikan itu, yang bakal kita jumpai, yang kita tunggu-tunggu, itu panjang waktunya. Misalnya 15 tahun, kita setor 15 tahun sudah niat haji. Masalah mau meninggal, masalah mau mati, itu urusan Allah. Ya, jangan inti urusin. Yang penting daftar, berapa tahun berangkatnya, itu urusan Allah sudah. Karena kenapa? Bahwasanya ketika kita daftar sudah ada niat pergi haji, berarti kita tamunya Allah. Biarpun ketika pertengahan kita tidak sampai ke sana, niatnya kita sudah sampai. Ya, mudah-mudahan yang sudah daftar, yang meninggal dunia, sudah almarhum, almarhumah, insyaallah mudah-mudahan dia sudah niat meninggal di pertengahan, nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan talbiyah. Dia dalam keadaan Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ila akhirih. Itu insyaallah. Yang penting ada niatnya. Yang repot tidak punya niat. Kendaraannya punya, kebunnya punya, motor, mobil, semuanya lengkap. Rumah malahan dia punya 5, kontraannya bersusun. Tapi ditanya, ngapo dak pergi haji? Belum ada panggilan. Itu jawaban yang gampang. Ya, belum ada panggilan. Ya, mudah-mudahan yang belum ada panggilan dipanggil malaikat Israel. Ya, mudah-mudahan dipanggil malaikat Israel. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan orang yang mampu tapi dia tidak pergi haji, mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rindu ke Baitillah. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, jangan kita beranggapan orang yang ada di Mekah itu mereka pergi haji semua. Ya, karena kita beranggapan, enak kita tinggal di Mekah ini, buka jendela, buka pintu, langsung ketemu Ka'bah. Habib Salim mengatakan jangan beranggapan seperti itu. Orang yang ada di sana mereka pergi haji, ibadah, umrah, hendak.
Ada beberapa orang seumur hidup dari dia balik sampai dia mati tidak pernah nginjak Ka'bah. Jadi apa kerjaan dia? Kerjaan dia ketika musim haji ataupun musim umroh, dia sibuk dagang. Sibuk dagang. Ibadahnya tidak ditata. Sama seperti ada pengajian, ada majelis taklim dekat rumah, dekat dengan rumahnya. Kalau jalan berlari sampai, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijab, sampai dia tidak bisa kelihatan. Ngelihat terus orang lewat, tapi belum dibuka pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu hidayah belum dibuka oleh Allah. Yang dibuka orang jauh-jauh dibuka ya. Dari jauh nampak, yang dekat tidak nampak. Apa dalam peribahasa itu? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Itulah ibaratnya sama ketika orang yang tinggal di Makkah, tinggal di Madinah, dekat dengan makamnya Rasulullah, dekat dengan Baitullah, belum tentu dia pergi haji. Karena dia ngelihat terus, bosan Malah dia bilang bosan. Keliling-keliling. Malah bahasa-bahasa yang seperti itu yang keluar dari mulut. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah, alhamdulillah, kita biar jauh, hati kita tetap dekat. Pengen pergi haji, pengen kan? Nah, semua pengen pergi haji. Umroh juga pengen pergi umroh. Insyaallah, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun haji di dalam bahasa al-qasdu. Qasdu ini bertujuan. Wa syar'an di dalam syariat qasdul bait bi niyatin nusuk. Bertujuan ke Baitillah, niatnya untuk ibadah. Niatnya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal baitul Ka'bah, bait yang dimaksud adalah Ka'bah. Makna istita'ah atau qadarah. Makna istita'ah itu memiliki kemampuan. Wasabil lughatan at-tariq. Sabil itu jalan. Jadi ketika dalam perjalanannya kita tidak ada hambatan, tidak ada rampok, tidak ada penodongan di jalan misalnya, atau tidak ada begal di jalan, aman dalam perjalanannya, maka wajib kita melakukan haji. Contoh misalnya, ada orang yang nyetor uangnya, berapa? Uang pangkalnya 25 juta atau 30 juta. Setor sekian 15 tahun, dia ngangsur terus. Ada yang nanya, misalnya, Beb, kita setor 25 juta. Sudah itu tiap bulan nyetor sekian. Uangnya itu dikemanain, Beb? Jangan nanya mana lah, anak tidak tahu. Iya, kalau masalah nyetor. Ada yang bilang uang haji itu dibuat jalan. Buat jalan tol misalnya. Boleh? Boleh enggak? Uang kita dibuat jalan tol. Boleh enggak? Tidak boleh. Nah, nanti insyaallah ada bab khusus pembahasan tentang haji. Dan di dalam perjalanan, hambatan di dalam perjalanan yang tidak mewajibkan seorang tersebut berangkat haji. Contoh, kalau zaman dulu kan naik kapal. Kalau naik kapal misal kebetulan ketemu bajak laut. Pas berangkat dapat kabar, di lautan itu banyak bajak laut. Sampai-sampai orang yang berangkat haji itu diuntal ke laut misalnya. Ya, tidak sampai pergi ke Mekah. Berangkat atau tidak kita? Nah, kalau ada penghalang di dalam perjalanan, maka tidak wajib untuk kita berangkat.
Nah, sama seperti ini, Beb, uang kami sudah disetor, tapi uangnya dipakai, diguna sampai 15 tahun, uangnya tadi ujung-ujungnya kita berangkat bukan pakai uang kita, pakai uang bunga bank, boleh atau tidak? Nah, itu insya Allah pembahasannya nanti masuk di dalam bab haji insya Allah, mudah-mudahan. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, ketika kita mau pergi haji ataupun pergi umrah, ditanya misalnya, mau kemana Pak? Saya mau pergi haji, saya mau pergi umrah. Betul, niatnya bagus. Tapi ketika ada orang yang nanya, inti mau berangkat kemana? Ana mau berangkat ziarah ke makamnya Nabi SAW. Kita ngomongnya seperti itu. Karena kenapa? Karena tidaklah kita tahu manasik haji, manasik umrah, kewajiban, rukun dan syarat di dalamnya, perintah tersebut kecuali melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau haji umrah, kita bilang alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan kalau diberikan umur panjang, sehat walafiat, ana mau ziarah ke makamnya Nabi SAW. Jadi banyak kalau orang yang pergi haji ataupun umrah, kalau ditanya mau apa pergi, mau ibadah. Kalau bilang yang lebih tegas, saya rindu ingin ketemu Nabi SAW. Karena bukan karena Nabi, maka kami tidak bakal melakukan pekerjaan haji ataupun umrah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anal khamisa min al-karin Islam qasdul Ka'bati bil haji ala man wajada zadan dhahaban wa iyaban. Di dalam 5 rukun Islam, qasdul Ka'bah, bertujuan ke Ka'bah, bil haji ala man wajada zadan dhahaban wa iyaban, bagi orang yang memiliki lebih di dalam perjalanan pergi dan pulangnya. Pergi dan pulangnya ada lebihnya. Kalau kita kadang-kadang orang Indonesia ini, Beb, anak pergi haji ini cuman perginya be ada fulus, baliknya udah ada fulus. Wajib enggak? Tidak. Ada juga sudah terdaftar, tapi uang saku perjalanannya dan baliknya juga tidak ada, maka juga tidak wajib. Wabil khusus ketika dia berangkat haji ataupun umrah, jangan sampai dia menggadaikan tanahnya. Ini tidak dia punya sertifikat tanah. Ini travel haji siapa yang punya? Maaf Pak Ustadz, ini saya punya surat tanah Pak. Saya pengen haji, saya pengen umrah. Ini saya gadaikan. Kata bos travel tadi, oh ini bagus ini. Diambil, akhirnya sudah selesai ibadah, bukannya nambah ketenangan di dalam hatinya, akan tetapi ketika dia pulang ke kampung halamannya nambah masalah. Akhirnya ujung-ujungnya sertifikat tadi digadaikan. Ya, digadaikan sama ala kulihat. Jadi jangan, berarti tidak mampu. Sudah sertifikat, kalau ada tanah dijual, jual, punya ada uangnya, fulus, setor, berangkat. Tidak ada harus ente gadaikan sertifikat dan yang lain. Itu tidak wajib. Kecuali kalau dijual sama yang punya travel. Ini saya jual nih tanah sekian berapa, langsung dibayar, uangnya kontan, sudah selesai. Jangan digadai-gadaikan. Kadang-kadang ujung-ujungnya nyicil. Ada juga travel haji yang boleh berangkat, DP-nya 5 juta langsung berangkat.
Tapi selesai setelah pulang baru dicicil. Boleh. Jangan memaksakan diri. Jangan kita memaksakan diri. Dan saya bukan mengucilkan yang punya travel, bukan. Ya. Jangan memaksakan diri, hukumnya tidak wajib. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, umrah itu hukumnya wajib. Al-hajju wajiban wa kadzakal umrah. Haji itu wajib, begitu juga umrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, umrah hukumnya wajib. Nah, ketika kita tidak ada biaya lebih untuk pergi dan pulangnya, maka tidak wajib kita melakukan haji. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu, dan nafkah bagi yang wajib kita keluarkan nafkahnya. Misalnya kita ninggalkan pergi umrah atau pergi haji istri, keluarkan nafkahnya. Nanti berangkat umrah berapa hari? 12 hari. Atau berangkat haji misalnya 28 hari. Seharinya berapa? Satu harinya belanja misalnya 100.000 misalnya. Ya dihitung 28 hari, 2.800.000 atau digenapin 2 juta. Atau misal 12 hari, ya 1.200.000 atau 1.500.000. Itu ditinggalkan. Untuk siapa? Yang wajib kita berikan nafkah. Kalau kita punya orang tua, ibu. Kalau punya istri, anak. Ya, anak sama istri itu nafkahnya. Kalau dia punya khadim, pembantu. Ya, kalau dia punya pembantu, biasa kalau pembantu itu digaji, gajinya diberikan. Baru dia berangkat haji. Kalau kita kayak mana ya? Kalau kita kadang-kadang fulus tidak ada, pergi baliknya kurang fulus. Kadang nafkah untuk istri tidak dikasih. Boleh enggak? Didudukin istri misalnya, misalnya istriku kebetulan alhamdulillah ya, berasnya masih ada, ya, telur masih ada, makanan masih ada, cukup enggak untuk 12 hari? Atau bininya sudah, saya ikhlas bang, pergilah ibadah. Nah, itu enggak masalah. Nah, ketika dia tidak meninggalkan nafkahnya untuk istri yang wajib dinafkahinya, kalau tidak meminta keikhlasannya nanti repot. Urusannya kita ibadah. Ketika sampai di sana ibadah, ya, yang di rumah itu teraniaya. Ya, doanya orang yang mazlum, yang teraniaya itu makbul. Nah, jadi ketika kita ibadah lepas semua, nafkahnya sudah kita berikan. Sekarang kita masuk pembahasan faslun arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala at-tasdiq wa syar'an iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-durarati annahu min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman meyakini, membenarkan bahwasanya kita menerima di dalam hati bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita bahwasanya wajib kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diajarkan oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ditanya sama malaikat Jibril dan di hadapan para sahabat. Berarti ini langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antu'mina billah. Rukun iman yang pertama
yaitu beriman kepada Allah. Maka di dalam kitab Safatul Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadatain tu'bira li sihatil imani mimman qaddara. Awal wajibin alal insani, yang pertama kali wajib bagi manusia ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ketika dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tahu di dalam jati dirinya dia. Tapi di dalam riwayat mengatakan man arafa nafsa arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya dia, maka dia tahu siapa tuh Tuhannya. Jadi kita ini manusia ini lemah. Manusia ini tidak punya kekuasaan. Manusia ini banyak lalainya. Manusia ini banyak lemahnya. Manusia ini tidak memiliki kemampuan. Jadi kita sadar diri bahwasanya kita di muka bumi ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah menyembah kepadaku. Nah, jadi awal yang pertama kita wajib harus mengetahui siapa itu Tuhan kita. Ya, paham? Harus wajib mengenal siapa Tuhan kita. Yang mana Tuhan kita la ma'bud fi haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak fil wujud, di dalam wujudnya, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sembahan tersebut yang bihaq atau bighairi haq. Ada yang berhak disembah, ada yang tidak berhak disembah. Yang penting intinya awal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, kayak mana Bib cara kita mengiman kepada Allah, Bib? Ya sudah, ente ikuti Al-Quran, hadis, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan di ruangan kita sekarang ini ada udara ada, angin ada. Udara itu makhluk atau bukan? Udara itu makhluk. Pernah kita ngobrol sama udara? Pernah kita ketemu dengan udara? Pernah kita pegang dengan tangan kita udara tersebut? Tidak bisa disentuh. Udara itu tidak bisa kita sentuh, tetapi hanya bisa kita rasakan. Dan udara tersebut adalah makhluk, tapi bisa kita rasakan. Itu makhluk ya, tidak bisa kita pegang, kita cerna dan kita rasakan. Hanya kita bisa kita rasakan. Nah, begitulah ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya ada makhluk di sekitar kita ya, berupa udara yang tidak bisa kita ketemu dan tidak bisa kita pegang dan kita tidak bisa rangkul, akan tetapi bisa kita rasakan. Itu apa namanya? Mainnya ke dalam hati. Sudah. Contoh, ada yang buat susu. Buat susu, di dalamnya ada gula bercampur dengan teh di dalamnya atau campur kopi.
Ada yang nanya, susu ini vitaminnya apa? A plus, B plus, dan yang lain di dalam. Begitu juga di dalamnya ada teh, di dalamnya ada gula. Ketika sudah jadi, bisa tidak kita pisahkan tehnya? Tehnya kita tarik, pindahin, gulanya dipindahin, susunya dipindahin, jadi air putih. Bisa? Tidak bisa. Dia bercampur menjadi satu, dan di dalam air tersebut, susu tersebut bercampur gula, teh ataupun kopi. Ketika kita minum, bisa kita rasakan. Ini makhluk yang Allah ciptakan. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Jadi ala kulli hal, masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ada yang mengatakan ada yang sudah jadi ustadz, ya, pintar dakwah, pintar Al-Quran, pintar hadis katanya, tapi keluar dari agama Islam, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah urusan iman itu kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana ketika dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, memang dia mengimani atau tidaknya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman wa kafa biha minan ni'am. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai wafat nanti tetap kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu, yang esa, tidak ada yang menyekutuinya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bi anna Allah Subhanahu wa taala mawjudun. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjudun, ada. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu ada? Dari makhluk yang Allah ciptakan. Kita lihat langit itu tanpa tiang. Langit tanpa tiang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bumi itu penuh dengan hamparan. Langit sama bumi, kalau kita pakai logika misalnya, mungkin tidak langit itu tercipta dengan sendirinya, atau bumi tercipta dengan sendirinya? Tidak, mustahil. Pasti ada ilah di dalamnya, pasti ada Tuhan, pasti ada Allah yang menciptakannya. Kita lihat lautan. Lautan itu sama sungai, itu ada pembelah di antaranya. Dan laut dan sungai tersebut dia tidak bisa bercampur antara satu dan yang lain. Karena kenapa? Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu timbul, terbenam, terbit, terbenam, siang dan malam, semuanya itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa ngaturnya. Misal kita pengen matahari dosa timbul dulu, tenggelamnya, tidak bisa. Itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya matahari itu terlalu dekat dengan bumi, insya Allah gosong semua gitu. Kalau dia terlalu jauh dari bumi, insya Allah kita beku. Mana enak? Kebakar atau beku? Tidak enak semua kan?
Itu semuanya yang punya urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari matahari ayatan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk yang Allah ciptakan. Setiap makhluk yang Allah ciptakan ada wajahnya yang sama. Taruhlah kembar biarpun kembar pasti ada perbedaan. Kadang kembar itu ada yang kakaknya yang tinggi, adiknya pendek. Ada kakaknya agak hitam sedikit, adiknya agak putih. Ada juga kakaknya gemuk, adiknya kurus. Ada. Tidak 100% mirip. Seperti kita duduk sekarang ini, ada wajahnya yang mirip. Tidak kan? Beda-beda. Sidik jarinya juga. Semua makhluk yang ada di dunia itu sidik jarinya berbeda. Ada bisa manusia yang buat sidik jarinya? Manusia? Tidak. Ruhnya kita yang Allah ciptakan, yang Allah tiupkan di dalam jasadnya kita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa buat ruh. Yang buat ruh tidak ada yang. Sudahlah jauhnya ruh. Buat nyamuk, nyamuk misalnya, nyamuk yang kecil yang terbang gigit manusia itu, atau gigit hewan. Ada yang bisa buat nyamuk yang terbang? Tidak. Itu semuanya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita mengimani bahwasanya semua yang ada di dunia ini, semua dari langit dan bumi segala isinya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tidak ada trinitas. Tuhan itu tidak ada tiga. Tidak ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan emak. Tidak. Kalau misal Tuhan bapaknya di atas, emaknya di bawah, anaknya di tengah. Kalau nangis anaknya. Ya. Sama kayak setir mobil ataupun motor. Setir mobil satu atau dua? Pasti satu. Yang satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Ada. Ilah ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Maka dalam Pancasila itu yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada Tuhan yang Esa kecuali Tuhannya orang Muslim, kecuali Tuhannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu wahidun fi dzatihi, bahwasanya harus kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu esa di dalam zatnya, wa sifatihi dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada sekutu di dalam ketuhanan. Kalau manusia misalnya ada bos, ada wakil, ada anak buah kan. Bosnya capek nyuruh anak buahnya merintah. Ini enggak. Allah Subhanahu wa taala ya esa. Tidak ada pewakil, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fil uluhiyah wa hiya al-istihqaqul ibadati wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliku bidzatil aliyah wa yastahilu alai jami'in naqais. Tidak ada sedikit pun yang mengurangi di dalam zat dan sifat wa af'alihi dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wa yastahilu alai jami'in naqais, dan tidak ada di dalam zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala kekurangan di dalamnya. Jadi wajib pertama harus kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujudun. Apa maujudnya Allah Subhanahu wa taala? Kan wala makan wa ma alaihil kan qabla yakhluquz zaman wal makan.
wala makan. Allah tersebut tidak memiliki tempat. Allah itu tidak memiliki tempat, dan Allah tidak bertempat. Jadi beda ya makhluk dengan Allah. Kalau makhluk itu hadis, sesuatu yang baru. Kullu hadis, setiap yang baru itu pasti binasa. Jadi kalau sesuatu yang bertempat itu pasti dia binasa, tidak bakalan kekal, tidak bakalan abadan abidin, selama-lamanya dia kekal di dalamnya. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, kemarin sudah dijelasin. Kisah ini kebetulan tukang becak. Tukang becak ini kalau dia istirahatnya di bawah pohon. Jadi becaknya dipinggiri di bawah pohon. Si tukang becak tadi istirahat sambil tidur. Kebetulan tukang becak ini mau buang hajat ke WC. Ketika dia di WC, ada dua pemuda dan pemudi duduk di atas becaknya berbuat maksiat. Balik dia, kebetulan orangnya tidak ada lagi. Ada yang lapor, "Mang, di becak Mamang nih tadi ada yang buat maksiat." "Oh iya ya, sudahlah besok saya naik ke pohon," kata dia, "saya perhatikan ya niat atau tidak." Keesokan harinya dia capek, dirapatin becaknya, dia naik ke atas pohon. Kebetulan ada pemuda-pemudi duduk, na'udzubillah min dzalik, berbuat zina di dalam becak. Setelah selesai buat zina, si perempuan nangis, minta tanggung jawab sama laki-laki tadi. Kata si laki-laki itu, "Sudah, kita serahkan kepada semua yang di atas." Turunlah tukang becak, dimarahin, "Kamu berdua ini buat maksiat di becak anak," katanya. "Sudah itu kau minta tanggung jawab sama aku pula," kata dia. Kebetulan dia di atas, kan kata dia serahkan semuanya pada yang di atas. Tukang becak di atas, marah dia. Jadi ala kulli hal, tidak boleh kita menempatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Itu muhal, sesuatu yang mustahil di dalam zat dan sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah, tidak boleh kita mengatakan Allah itu fawqal arsy, Allah itu di atas singgasana. Ada sebagian paham yang beda, paham beda mengatakan betul, itu dalilnya, kata dia. Ini dalilnya Pak, kata dia. Dalilnya bahwasanya Allah itu fawqal arsy, ya, di atas singgasananya. Di mana di arsy? Masya Allah. Seakan-akan kayak dia tahu Tuhan itu saat lagi duduk di singgasana. Tapi tidak boleh kita mengatakan Allah itu bertempat. Kalau dia mengatakan singgasana silakan. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengatakan sesungguhnya Allah itu bertempat. Kalau yang membutuhkan tempat itu adalah hadis, sesuatu manusia yang baru. Tapi setiap sesuatu yang baru itu pasti binasa. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajibu 'alal mukallaf an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala as-sifatul wajibah lahu wal mustahilah alaihi wal jaiz fi haqqihi an yu'mina bi wujubil wajibah wal istihalatil mustahilah wa jawazil jaizah. Yang diwajibkan untuk kita harus mengetahui daripada akidah iman di dalam hak Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat wajibah. Sifat wajib ada berapa? Ada 20. Wal mustahil ada 20. Ada sifat jaiz.
satu. Dan begitu juga sifat mustahil bihaqqillahi ta'ala. Jadi yang itulah dulu kita bahas ya, tentang sifat 20 yang wajib, yang mustahil, di dalam sifat jaiz, di dalam sifat mustahil bihaqqillahi ta'ala. Ala kulli hal. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanya, fadhol. Silakan. Sebelum masuk ke bab yang lain. Ada yang ditanya? Nah, ini disebutkan di dalam kitab wa min kamalil iman, daripada kesempurnaan iman seseorang, dia harus meninggalkan 4 kalimat ini. Pertama, aina Allah, di mana Allah. Yang kedua, kaifallah, kaif, bagaimana keadaan Allah, bagaimana keadaan Tuhan kita. Yang ketiga, mata kan Allah, dulu Allah itu di mana? Itu harus dihilangkan dalam bahasa kita. Kam Allah, ya, berapa Allah. Nah, ini 4 kalimat, ini kesempurnaan iman kita, tidak ada boleh terlintas di dalam lisannya kita. Aina Allah. Kalau orang mengatakan Allah itu fawqal arsy. Kalau kita berbicara Nabi Musa, kalau kalimullah ketika berbicara kepada Allah di mana? Di Bukit Lusina. Begitu juga ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu mulainya di Palestina. Berarti kalau ada yang mengatakan Allah itu di Arsy, ada yang mengatakan di bukit tersebut, ada yang mengatakan di Palestina, berarti Allah itu bertempat. Berarti sesuatu yang bertempat itu mustahil di dalam zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifallah, bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawabnya? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kana Allah, qul huwa awwalu bila tidak. Kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala bila tidak ada permulaan, wal akhir bil intiha, dan penutupan atau akhir tanpa ada permulaan. Itu katakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, kamullah, berapa Allah? Kita tanya Allah itu ada berapa? Allah itu kita ucapkan qul huwallahu ahad. Allah itu Allah itu esa. Nah, ini 4 kalimat ini harus kita jauhkan daripada lisannya kita. Kalau ingin imannya sempurna. Apa tadi pertama? Aina Allah, di mana Allah? Kaif Allah, mata kan Allah, begitu juga kam Allah. Nah, ini 4 kalimat harus dihindari dari lisannya kita. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan seorang hamba yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah mudah-mudahan imannya kita, insyaallah mudah-mudahan imannya kita apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Fadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang bertanya tentang umroh atau haji. Ya. DP dulu, setelah itu baru nyicil. Kan travel sekarang kan ada kayak gitu. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Sebabnya kenapa di sini disebutkan ya, istitoah. Istitoah karena tidak ada punya kemampuan. Man istata'a ilaihi sabil. Ya, tidak ada punya kemampuan, tidak ada kewajiban. Tapi ada yang bilang, "Beb, saya kalau kredit mampu, Beb. Kalau beli kontan enggak mampu," tadi. Boleh enggak? Bisa diyakinkan setelah pulang diberikan Allah kemampuan. Kalau enggak mampu ujung-ujungnya ya misal contoh, naudzubillah min dzalik ya. Dia ikut haji ataupun umrah DP 5 juta. Nanti ketika sudah manasik haji ataupun umrah selesai pulang baru diangsur. Ya kalau dia pulangnya sehat walafiat. Kalau dia pulangnya stroke misalnya atau sakit atau dipecat dari pekerjaannya, bisa dia ngelunasin? Tidak. Maka di dalam itu istitoahnya tidak ada. Jadi istitoah tidak ada kemampuan di dalamnya, sudah tidak usah. Jangan dipaksakan. Dan sekarang kadang-kadang tetangga pergi umroh, mulai dia panas. Wah, anak harus umroh juga nih. Biarpun nyicil tidak apa-apa, yang penting umroh. Ada juga tetangga haji, sama kayak gitu. Wah, sebelah sudah panggil Pak Haji, panggil Bu Haja. Saya belum, ini harus nih. Dipaksakan padahal tidak punya kemampuan. Itu tidak wajib dia pergi haji ataupun umroh. Apa pembahasannya dalam istitoah, karena dia tidak ada kemampuan. Ada yang ditanya lagi? Waalaikumsalam. Mengenai 4 ucapan yang dilarang tadi, Beb, kesempurnaan seseorang tadi, kan salah satunya Allah, di mana Allah kan, Beb. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana apabila kita menanyakan tersebut dalam keadaan berdebat, akan tetapi kita mempertahankan kebenaran. Sebab kalau misalkan ada di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ketika berdebat dengan orang-orang Mujassimah, beliau bertanya kembali gitu. Ketika orang-orang Mujassimah, kalau Allah misalkan berada di atas aras, lalu sebelum Allah menciptakan aras itu di mana? Apakah seperti itu? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita mengokohkan keimanan, misalnya ada orang ghurafat atau orang yang beda paham dengan kita, dia membahas masalah ini, kamalul iman, kesempurnaan imam, diantaranya meninggalkan arba'a kalimat, diantaranya 4 kalimat yang disebutkan tersebut. Bagaimana, boleh tidak kita lontarkan hal tersebut tapi kita masukkan di dalamnya dalil? Boleh. Kita masukkan di dalamnya dalil-dalil yang menguatkan di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Tak masalah, boleh. Kalau kita mengatakan ya seperti Allah itu fawqal arsy misalnya, duduk di singgasana. Ya, berarti sebelum singgasana itu ada, ya arsy itu ada, berarti Allah di mana? Iya kan? Nah, berarti seakan-akan dia menempatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh kita mengatakan Allah itu bertempat.
Karena kenapa? Karena Allah yang pencipta kita, Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini, itu tidak bisa kita pikirkan di dalam akalnya kita. Kita bayangkan udara itu beda bisa kita bayangkan. Ada profesor yang ngarang tentang adanya udara, tidak mampu dia tidak ketemu sama udara. Nah, itu makhluk yang Allah ciptakan saja tidak mampu. Saya mau nanya, Habib mau nanya, udara sekarang ini di mana tempatnya? Ada yang tahu? Tidak ada punya kemampuan kita di situ. Nah, sudah, ala kulli hal. Jadi laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita mengatakan Allah itu bertempat. Jadi kalau Allah kita mengatakan Allah itu di atas singgasana, Allah itu di Bukit Rusina, Allah itu di Palestina, jadi sebelumnya kemana Allah? Nah, jadi kita orang yang beriman, ya, kita punya hati, diberi Allah akal, diberi Allah telinga, diberi Allah pandangan, semuanya, maka kita gunakan hati dan akal kita seiringan, satu jalan. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajha? Tatafakkur an makhluqatillah wa la tatafakkur an dzatillah. Inti berpikirlah dengan apa yang Allah ciptakan, akan tetapi engkau jangan berpikir dengan zatnya Allah. Jadi batas ranah manusia itu cuman mikirin makhluk yang Allah ciptakan. Allah ciptakan makhluk, kenapa matahari itu ada timbul, ada tenggelam, berputarnya bumi, kenapa wajah manusia itu berbeda, kenapa Allah kasih panas, kasih dingin, ala kulli hal. Nah, itu untuk kita berpikir di dalam daripada makhluk yang Allah ciptakan, tetapi kita dilarang untuk berpikir di mana, apa, siapa, kapan terjadinya zat dan sifatnya Allah. Itu bukan ranahnya kita makhluk, tidak mampu kita sampai ke situ. Nah, satu tadi udara saja tidak mampu, apalagi yang lainnya. Ala kulli hal, mudah-mudahan keimanan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengesahkan, mengagumi daripada zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya kalau ada yang bertanya, kita jelasin, tidak masalah. Kita jawab sesuai dengan tuntunan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang ditanya lagi? Fadhal. Terus insyaallah minggu depan rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, setelahnya wa bi qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Insyaallah wallahu a'lam. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal anallahu yaghfiru dzunub wa yusrihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyad wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqina fi haqqi azwajina huquqil waliyina wa fil huquqil jami'il muslimin anna Allah yubarik lana fi awqatina wa sa'atina وإن كنا وإياكم من ذر معصية إلا إذ طاعة ومن حديد نقصان إلى الجماع كل هات دنيا كل هات مرضية ويشفي أمراضنا يشفي أمراضنا يتم أعمالنا ما يتم عافية
ويسن سابقتنا خاتمة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة وسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لا تصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.